Kami cintai para perindu ridho Allah, pecinta Al-Quran, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar, mentadabburi, merenungi firman-firman Allah. Yang kita sudah sampai kepada surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arhamu wa ma tasdadu. Allah Maha mengetahui apa yang dikandung wanita dari manusia, betina dari binatang. Allah Maha tahu. Wa mataghidu al-arhamu, kurang daripada bilangan rahim, bilangan kandungan, wa matasdadu, dan lebih. Dalam manusia umumnya adalah 9 bulan. Allah Maha tahu kalau terlahir sebelum 9 bulan atau ada yang terlahir setelah 9 bulan. Allah Maha tahu yang ada di kandungan. Sebelum diciptakan, karena ilmu Allah azali. Ilmu Allah azali dari dulu dan dulu dan dulu. Allah Maha tahu bahwasanya dari semua yang menyaksikan acara ini di dalam kandungannya, yang menyaksikan, yang mendengar, yang saat ini lagi mengandung, di dalam kandungannya ini Allah Maha tahu bahwasanya adalah calon pelestari semesta, calon ulama, calon penerus dakwah Nabi, orang-orang soleh ahli surga. Allah tahu. Biarpun belum terlahir. Jenis kelaminnya juga sudah tahu dan seterusnya. Ada yang berkata, ada dokter tahu. Dengan alat di USG kemudian ketahuan nih laki. Dia mengetahui karena sudah ditampakkan oleh Allah. Kalau tidak ditampakkan tidak akan tahu. Tapi pengetahuan Allah adalah sebelum terlahir pun sudah bisa. Sebutkan dalam Al-Quran, inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya. Sebelum tak ada kandungan. Zakaria Nabi dikasih kabar gembira. Aku akan beri kabar gembira kepadamu ya Zakaria tentang anak yang akan terlahir. Namanya Yahya, laki atau perempuan. Kan begitu. Sudah tahu Allah ini. Jadi kalau pengetahuan daripada medis itu adalah tentunya setelah ada tanda-tanda. Itu pun bisa saja salah daripada alatnya. Kemudian pengetahuannya sampai derajat mana tidak, sangat terbatas. Tapi kalau pengetahuan Allah mutlak, tahu bahasanya berapa, di detik, di menit keberapa, di jam keberapa, di hari keberapa, bulan keberapa akan lahir, tahu. Panjangnya berapa, umurnya berapa, rizkinya seberapa, semuanya. Allah yang Maha tahu. Ya'lamu. Atau mungkin 9 bulan lebih, atau mungkin ada keguguran, dan Allah Maha tahu itu semuanya. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu di hadapan Allah ada batas-batasnya yang Allah Maha tahu, yang kita tidak tahu. Akan tapi Allah memberikan kepada kita tanda-tanda. Ya, tanda-tanda ini bisa kita patuh kepada yang namanya sunnatullah. Kalau ada ini akan ada ini, ada ini, ada itu. Bimiqdar. Jadi ada kadar waktu yang sudah ditentukan, kadar tinggi, kadar panjang, kadar umur, semuanya. Kadar. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan ada, ini qadar Allah. Bimiqdar dengan qadar Allah. Kalau kita bicara tentang qadha qadar, bahwasanya kita harus beriman tentang qadha dan qadar. Qadha adalah ilmu Allah terhadap apa yang akan terjadi. Kalau qadar adalah apa yang Allah berlakukan kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Jadi qadar sesuai dengan qadha Allah. Ini harus kita yakini. Bukan ini permasalahannya yang kita lakukan. Merubah takdir. Oh tidak. Ini di dalam pengetahuan Allah yang maha dahulu dan dahulu Allah maha tahu. Bahkan jauh-jauh sebelum nenek moyang kita, jauh-jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, sudah tahu bahwasanya kita akan duduk di sini. Jadi pengetahuan Allah itu qadha Allah. Di saat Allah mendudukkan kita di sini, itu qadar Allah. Dan semua yang terjadi di semata ini sesuai dengan pengetahuan Allah, dengan qadar Allah. Allah, ketentuan Allah
yang Allah berlakukan kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah ketahui dan yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang terjadi di semesta kecuali sesuai dengan pengetahuan Allah dan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi, Allah maha tahu tentang yang gaib. Wasyahadati, dan yang terlihat. Disederhanakan, gaib adalah yang tidak bisa dijangka, tidak bisa diindra oleh panca indera atau his dohir. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa. Al-ghaib. Syahadah adalah yang bisa disaksikan. Allah maha tahu. Allah maha tahu tentang apa? Maksudnya ini adalah penjelasan daripada sebelumnya, Allah ya'lamu. Maksudnya Allah maha tahu. Yang gaib Allah maha tahu, apalagi yang terlihat. Kalau kita tidak bisa mengetahui kecuali yang Allah tampakkan untuk kita. Artinya mungkin juga kita mengetahui sesuatu yang semula gaib. Allah beritahu, baginda Nabi tidak tahu yang gaib. Baginda Nabi tidak tahu yang gaib kecuali setelah diberitahu oleh Allah. Maka ada mukjizat, wahyu, memberitakan tentang hal-hal yang akan terjadi gaib. Maka gaibiat yang harus kita yakini, kita imani, karena Nabi yang memberitakannya. Tapi semula Nabi tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Maka Allah maha tahu yang gaib. Yang gaib dan yang terlihat, yang terdengar, yang bisa dirasakan oleh indera kita, Allah maha tahu. Wal al-kabiru, yang maha agung Allah. Maha agung, al-muta'ali, maha tinggi. Yang maha tinggi, al-muta'ali, yang maha tinggi. Maknanya maha agung Allah. Dengan pengetahuannya maha agung Allah, dengan karunia-Nya maha agung Allah, dengan hukuman yang akan diberikan kepada hamba yang melawannya. Maha agung Allah dengan pertolongannya. Al-Ghabir, maha agung. Al-Muta'ali, maha tinggi Allah. Yang maha tinggi Allah untuk direndahkan, maha tinggi Allah untuk hinakan, maha tinggi Allah untuk dicaci, maha tinggi. Muta'ali, maha tinggi Allah. Kalau sudah maha tinggi, tidak ada yang bisa meninggi. Al-Muta'ali, luhur, mulia. Sawa'un, sama. Minkum man asarral qawla man jahra bihi. Artinya apa? Allah itu maha tahu, dikasih muqaddimah, mengetahui apapun yang terjadi di dalam perut. Allah maha tahu yang ada di perut seorang wanita. Semuanya. Dan Allah maha tahu tentang yang gaib dan yang tidak terlihat. Karena semua ciptaan Allah. Fi ilmillah, dalam pengetahuan Allah. Ini muqaddimah untuk menanamkan keimanan agar kita bisa membenahi perilaku kita. Artinya sawa'un minkum man asarra al-qawla, jadi sama. Allah maha tahu apakah engkau asarra al-qawla, termasuk orang yang menyembunyikan dalam ungkapan, wa man jahara bihi, atau terang-terangan. Artinya apa? Kau bicara pelan, tidak ada yang dengar dari manusia, Allah juga dengar. Allah maha mendengar yang kau sembunyikan dari ucapanmu. Maka sungguh Allah mendengar apa yang kau ucapkan dengan terang-terangan. Artinya Allah maha tahu loh ya. Jadi jangan sampai kita berani ngomong baik di saat di hadapan orang, ternyata di saat itu di luar perkumpulan tersebut kita ngomong jelek. Orang tidak tahu tapi Allah maha tahu. Ini bangun keimanan seperti yang kita sebutkan bahasanya. Terus kita akan dibangun keimanan dengan surat Ar-Ra'd ini. Menguatkan keimanan. Sehingga dikatakan pada tafsir adalah membangun ini, keimanan di Ar-Ra'd ini. Mulai dari kemarin kita suruh melihat langit dan begitu suruh tafakur, tadabbur, terus sampai hari ini kita merenung tentang ilmu Allah. Jadi apapun yang kau sembunyikan dari ucapan-ucapanmu itu Allah maha tahu, maka waspadalah, jangan berucap kecuali engkau yakin bahasanya Allah ridha. Wa man huwa mustakhfin bil laili, keimanan. Wa man huwa, dan siapapun dia, mustakhfin, yang menyembunyikan pekerjaan-pekerjaan di gelap gulitanya malam. Yang dilakukan di gelap gulitanya malam Allah maha tahu. Maka waspadalah, Allah maha tahu. Yang pengetahuan Allah tidak berbatas. Bukan seperti manusia bisa melihat di terang, tidak bisa melihat di gelap. Akan tapi Allah maha tahu.
biarpun dilakukan oleh seorang hamba di kegelapan malam gulita, maka Allah sungguh maha tahu. Mustakhfin bil laili, ia sembunyikan di kegelapan malam dari dosa perbuatan yang salah, Allah maha tahu. Wasaribun bin nahari, apa yang ditampakkan, maksudnya apa yang dilakukan terang-terangan, Allah maha tahu. Yang sembunyi Allah maha tahu. Maka kembalilah kepada keyakinan Allah maha menyaksikan. Allah maha menyaksikan, ini menguatkan keimanan. Tidak sampai di situ, nih ayat berikutnya apa? Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Allah mempunyai mu'aqibatun. Mu'aqibatun, malaikat-malaikat yang bergantian menjaga kita. Malaikat-malaikat yang bergantian menjaga kita. Nah, ini peringatan yang kesekian kalinya agar kita semakin waspada. Min baina yadayhi, di hadapannya, min khalfihi, di belakangnya, yahfazunahu, yang selalu menjaganya. Ini Allah memerintahkan malaikat menjaga kita. Ini penjagaan Allah untuk hambanya. Kalau ternyata ada seorang hamba kena musibah, adalah memang penjagaan malaikat itu hanya sebatas yang Allah kehendaki untuk terjaga. Bukan berarti setelah malaikat menjaga nggak boleh terjadi sesuatu dari hamba. Enggak. Karena malaikat hanya tugas menjaga. Malaikat menjaga, bertugas menjaga. Biarpun dijaga oleh malaikat, kalau sudah ditentukan orang itu akan terluka, maka akan terluka. Cuman karena dia dijaga, maka banyak sekali. Maka kalau kita perhatikan di alam nyata ini, kejadian-kejadian musibah itu yang banyak ditemukan. Jadi kalau kita tertidur itu dijaga oleh malaikat. Jadi sangat sedikit kejadian musibah itu menimpa orang yang tidur. Karena dijaga. Sedikit sekali. Itu pun karena ulahnya yang hidup. Biasanya. Anak yang bangun gentengnya, nggak roboh rumahnya, bangunan. Jadi hukum kejadian kecelakaan dan sebagainya akan banyak terjadi kepada yang hidup. Kepada hidup yang bagaimana? Biasanya cara menjalani hidup itu tidak mengikuti apa yang Allah berlakukan dari aturan. Melanggar sunnatullah. Maka terjadilah kecelakaan baginya. Kalau orang lagi tidur, ya dia tidak melanggar sunnatullah karena dia tidur ngantuk. Sehingga terjaga orang seperti itu. Biarpun nanti ada dia atau tiduran begini ini. Dikembalikan bahwasanya penjagaan malaikat bukan berarti seorang hamba tidak akan mungkin kena musibah, tidak. Allah yang menghendaki musibah, Allah yang menghendaki malaikat untuk menjaganya. Dan adanya malaikat-malaikat ini adalah untuk memperingatkan kepada kita. Agar kita semakin menjaga diri kita bahwasanya ada malaikat yang selalu dengan kita. Ada malaikat yang raqibun atidun, yang selalu melazimi kita, melihat kita, mencatat amal kita. Maka dengan begini, maka seorang hamba akan semakin waspada. Seorang hamba semakin hati-hati. Itu kan ada hubungannya dengan keimanan. Orang yang punya jiwa patuh orang yang punya jiwa patuh di lalu lintas di jalan, memang dia patuh. Dia sangat patuh dia. Biarpun nggak ada orang, lampu merah dia pasti berhenti. Atau paling tidak begini, sebelum ada lampu merah, ada perempatan, dia selalu waspada, dia hati-hati kok. Karena ngerti di tempat itu adalah jalannya cepat banget. Kenceng, sering ada orang kecelakaan, maka dia waspada. Sehingga di saat dia menyeberangi perempatan tersebut, dia pasti berhenti dulu, lihat kiri kanan sampai aman. Baru nyebrang. Kemudian adanya lampu merah itu adalah bagi seorang yang waspada, tidak banyak artinya, akan tapi menjadikan dia semakin waspada, mengingat, takut dia pas lupa. Sehingga dengan adanya lampu merah semakin tahu, oh iya saya harus hati-hati. Biarpun tidak ada lampu merah, dia akan nyelonong. Karena dia akan melihat kiri kanannya dengan aman. Karena dia sudah punya pemahaman yang benar bahwasanya ini adalah
tempat aku harus waspada. Terus untuk apa adanya lampu merah? Agar semakin dia waspada, sehingga semakin aman bagi dirinya. Kemudian setelah itu ada lagi Pak polisi berdiri di situ, semakin lagi dia. Maka sesungguhnya bagi ahli iman, biarpun tidak ada malaikat yang mencatat, dia sudah kenal Allah yang menjaganya. Allah yang melihatnya. Akan tapi begitulah Allah. Diberi kita malaikat yang mencatat amal kita, agar kita semakin berhati-hati, semakin waspada. Nah, ini. Keimanan kita bahwasanya Allah melihat kita sudah sangat cukup. Lalu ngapain malaikat itu? Malaikat punya tugas. Suka-suka Allah memberikan tugas malaikat mencatat semangat. Untuk punya tugas mencatat amal yang Allah sudah tahu. Dan Allah tidak perlu dengan berita dari malaikat. Tidak. Seperti yang Allah tidak perlu dengan amal ibadah kita. Tidak. Kita menjalankan tugas. Apakah kita berbuat baik sholat kepentingan Allah? Enggak. Apakah malaikat lalu mencatat amal kepentingan Allah? Enggak. Allah sudah maha tahu. Tapi itu adalah tugas malaikat. Dan ibadah malaikat itu sendiri dengan pekerjaan tersebut. Untuk kita. Adapun bagi kita fungsinya apa? Menguatkan keimanan tadi. Agar kita semakin waspada dalam kita bertindak. Tindak tanduk kita harus benar-benar kita jaga. Min amrillahi, semua akan menjalankan perintah Allah. Sehingga biarpun sudah dijaga oleh malaikat, ternyata masih ada kecelakaan. Karena apa? Allah menghendaki yang lain. Tapi tugasnya menjaga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah ma biqaumin, apa yang ada pada kaum. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus bicara tentang ma biqaumin. Apa yang ada pada satu kaum. Dengan sebuah kejadian, apapun keadaan, itu yang ada pada kaum. Kemudian ini tidak akan berubah kecuali dia membuat perubahan. Maka yang harus kita pahami, di atas kejadian pada kaum ini ada kekuasaan Allah yang telah memberlakukan kepada kaum ini adalah sunnatullah. Sunnatullah. Nah, dan kaum ini harus mengikuti sunnatullah. Maka di saat terjadi sesuatu pada kaum itu ketidakbenaran, maka karena dia keluar dari sunnatullah. Sehingga di saat dia keluar dari sunnatullah, maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Lalu bagaimana? Allah tidak akan merubah dia kecuali dia merubah. Maksudnya apa? Kembali pada sunnatullah. Sederhana. Allah tidak akan mengenyangkan kamu yang lagi lapar kecuali kamu mengambil nasi. Padahal keyakinan kita yang mengenyangkan adalah Allah. Jadi mengambil makan itu adalah sunnatullah, sudah Allah tetapkan berlakukan kepada manusia yang hidup. Dia perlu makan dan minum di saat lapar, itu makan sunnatullah. Biarpun nanti ada seorang yang tidak diberi oleh Allah lapar, mungkin. Tetapi lihat, di saat dia ingin membuat perubahan, dia menemukan sesuatu yang tidak benar pada dirinya, pasti dia lagi keluar dari rel. Maka Allah tidak akan merubah dia kecuali dia merubah balik dia. Maka seolah-olah kita kalau terjemahkan dalam urusan sederhana, misalnya, sungguh Allah tidak akan menjadikan seorang hamba itu kenyang kecuali dia berusaha untuk mencari kenyang. Yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali dia merubah yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, di sini begitu pentingnya sunnatullah, patuh kepada sunnatullah yang sering kita sebut sunnatullah. Karena Allah memberikan sunnatullah seperti rel, jangan keluar dari rel. Di saat keluar dari rel, terus dia akan mendapatkan satu permasalahan. Maka Allah tidak akan merubah dia kecuali dia kembali ke rel. Maka hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali dia merubah apa ada diri mereka. Maka belajar kita dengan para ulama, belajar kita untuk bagaimana meniti rel Allah. Sebetulnya kita ingin membuat perubahan dalam diri kita yang selama ini rusak. Dan ingat Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mereka merubah diri mereka sendiri. Jadi maksudnya ini bukan wah, jadi perubahan dari Allah ini ya tergantung kita dong. Ini kurang ajar pada Allah, bukan. Nah, ini pemahaman yang salah mengatakan kita akan berubah kalau dengan diri kita. Oh, tidak. Dengan kesombongan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dari Allah.
Allah mudahkan kita melakukan kebaikan. Allah memberikan pertolongan kepada hamba untuk melakukan kebaikan. Allah yang maha tahu bahasanya orang ini, kelompok ini adalah ahli kebaikan. Allah maha tahu. Di sana ada orang melakukan kejahatan, Allah maha tahu semuanya. Ada orang sengsara, hidupnya susah. Ada orang dalam bahaya dan sebagainya. Itu adalah ma biqaumin yang terjadi pada mereka. Lalu bagaimana? Nah ini kita harus patuh sunatullah. Hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Jadi dia membuat perubahan. Seperti yang terjadi saat ini, ada wabah dan sebagainya. Wabah akan tetap menjadi wabah, ujian dari Allah. Untuk kita sebagai hamba-hambanya, ujian. Ujian apa? Untuk mengenal sunatullah. Bahasa ini Allah berlakukan kepada hambanya untuk kembali kepada Allah. Maka yuk kembali kepada rel. Pertama, iltijak, kembali kepada Allah dengan banyak istighfar, mohon ampun dan seterusnya. Yang kedua, patuhi sunatullah. Makanya menjalankan sunatullah, dia aman pada akhirnya. Loh, tapi kok ada orang menjalankan sunatullah, mematuhi protokol kesehatan, tapi kena juga? Kan dia mematuhi sunatullah. Ada di sana adalah bab-bab seperti itu adalah sudah mematuhi sunatullah. Mematuhi sunatullah itu sendiri adalah pahala dan itu adalah ibadah. Kalau ternyata sudah mematuhi sunatullah kok masih diuji, berarti dia akan diangkat lebih tinggi lagi. Tapi wajib mematuhi sunatullah. Kalau tidak mematuhi sunatullah, dia adalah membahayakan dirinya sendiri. Dan itu enggak iman dengan sesungguhnya. Misalnya ada orang, wah kalau memang aku kan punya Tuhan Allah yang bakal melindungi saya. Kalau memang saya nggak bakal mati, ya nggak akan mati. Biarpun saya sekarang jalan di tengah jalan, lari ada mobil ngebut-kebutan. Ya dia bunuh diri. Nggak boleh ngomong. Tawakal. Patuh dulu pada sunnatullah. Ini maksudnya kata yughayyiru ma fi anfusihim. Artinya apa? Nggak benar langkahmu. Allah tidak akan menjadikan cara hidupmu benar kecuali engkau membuat perubahan dengan cara mengikuti aturan Allah. Semuanya semesta ini akan patuh dengan aturan Allah kecuali manusia. Kecuali manusia. Pepohonan apapun dia sudah punya tempat untuk tumbuh, dia tidak mau macam-macam. Semuanya binatang punya tempat-tempat sendiri sudah nggak akan merubah alam ini, biasa semesta dia berjalan. Akan tapi manusia ini banyak melanggar sunnatullah. Maka karita kawarit musibah-musibah yang terjadi ulah tangan manusia. Makanya ini yang diluruskan, yang harus benahi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kau yang buat perubahan. Ingin benar, ayo buat perubahan. Polusi, menipisnya lapisan ozon, kisah-kisah macam-macam yang selalu disebutkan dalam dunia ilmu. Itu kan sebenarnya karena ulah manusia. Dengan banyaknya pabrik-pabrik segala macam dan sebagainya, sehingga ada perubahan udara segala macam. Ini karena ulah manusia. Maka kalau ingin benar, tetap kembali kepada apa yang Allah berlakukan dari sunnah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu. Pun demikian, lah ini ada lanjutannya. Yang jelas kita harus ikut aturan Allah. Nggak boleh kita sombong dengan atas dasar tawakal dan sebagainya, sombong lalu nggak ikut aturan Allah. Nggak boleh, nggak dibenarkan. Ikuti aturan Allah, Allah yang Maha Tahu. Kalau lapar ya makan. Ada orang lapar ya. Kalau Nabi waktu itu, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, jangan, ini kisahnya beda. Sayyidina Abu Bakar di saat lapar pergi ke masjid, salju, dia masjid, kelaparan, memang tidak ada yang dimakan. Sehingga pada akhirnya Sayyidina Nabi sabar dengan kesabaran lapar, karena lapar tidak dianggap sebagai sebuah musibah ya, tinggal nunggu waktunya, pasti Allah akan memberi. Sayyidina Nabi bertahan dengan kelaparan untuk diri beliau sendiri. Tidak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar datang juga mengadu kepada Nabi, saya juga lagi lapar. Maksudnya kenapa di sini Rasulullah? Ya saya lapar. Saya juga lapar ya Rasulullah. Kasih sayang baginda Nabi terlihat di saat melihat sahabatnya merasa lapar. Ya sudah, kalau begitu ayo kita keluar. Menjalankan sunnatullah. Sehingga ada sebagian para solehin lapar itu jadikan bahan untuk ngadu kepada Allah, sehingga mereka tidak senang-senang makan. Hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya, kayyimat yuqimna sulba. Suapan-suapan nasi yang sekiranya menjadikan dia tegak untuk beribadah. Bukan hidupnya untuk makan, bukan. Tapi makan bagaimana dia bisa beribadah. Makan untuk hidup baik. Nah ini.
Wa idza aradallahu biqaumin su'a, kalau sudah Allah mengendaki, biarpun seorang sudah mengikuti sunnatullah yang benar, perilaku hidup yang benar, cara hidup yang benar, pola makan yang benar, cara hidup yang baik, pola hidup yang baik, semuanya kok masih ketimpa musibah, falamma radda lahu, kalau sudah Allah timpakan ya tidak ada yang bisa menolaknya, biarpun dijaga oleh malaikat tadi nggak bisa, tetap terjadi, dijaga malaikat, malaikat yang menjaga, terjadi karena Allah menghendakinya. Cuman perbedaannya untuk apa itu semua Allah berlakukan kepada hamba yang sudah mematuhi sunnatullah, bahkan dia adalah orang baik, orang soleh. Kenapa kok masih mendapatkan ujian musibah? Untuk apa? La maradda lahu, yang nggak bisa ditolak itu semuanya. Karena Allah telah persiapkan untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia, masih ada akhirat. Maka bagi ahli iman, ahli sofa, ahli mahabbah, ahli iman yang sesungguhnya, dia tidak menganggap musibah sebagai musibah yang sesungguhnya. Yang kebayang di matanya adalah, aku akan diberi oleh sesuatu yang agung nanti setelah kehidupan di dunia. Sehingga mereka tidak menganggap musibah sebagai musibah. Tidak ada yang merasa terpuruk di saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fala maraddalah, kalau sudah harus tertimpa. Dan dia merasa gundah, depresi, stres, pusing, putus asa, enggak. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan memang tidak ada lagi selain Allah yang bisa menjaganya dengan sesungguhnya. Malaikat hanya ditugaskan sebatas, ada batas-batasannya. Kalau sudah dilewati aturan, kalau sudah melewati apa yang Allah kehendaki, nggak akan mampu. Jadi batas yang malaikat kau menjaga begini-begini, dikasih rambu-rambu, dan itu malaikat yang tahu, tentunya wahyu dari Allah. Tapi yang tidak, nggak bisa dia. Tiba-tiba kau masih kecelakaan dijaga oleh malaikat, ya la maraddalahu, nggak bisa ditolak. Sebab tidak ada yang bisa menjaga dengan sesungguhnya seorang hamba kecuali Allah. Maka jika Allah menjaga seorang hamba, maka tidak ada yang bisa mengganggunya. Walladzi, dialah Allah zat yang yurikumul barqa, yang menampakkan kepadamu kilau-kilat. Kilau-kilat. Kilat akan datang beriringan dengan mendung. Di sela-sela mendung ada kilat, yang kemudian akan diiringi oleh hujan. Kemudian selalu ada ra'ad. Kemudian ada sa'iqah, ada geluduk yang berirama, ada sa'iqah yang mengagetkan. Ada geluduk yang berirama, ada petir yang mengagetkan. Tapi dimulai dari barak dulu. Disebut yurikumul barqa khaufa wa tama'a. Gimana? Ada kilat tapi menghadirkan satu khauf, rasa takut, tapi tamak suatu ketika. Dalam waktu yang bersamaan. Sebuah contoh. Seorang bapak ibu punya dua anak. Punya dua anak, sudah menikah. Kemudian sama-sama sudah menikah, kemudian semuanya masing-masing punya usaha. Subhanallah, usaha, alhamdulillah, usaha ini usaha tolong-menolong yang baik. Yang satu, anak yang pertama ini, Masya Allah, dia berhasil sukses dengan pertanian. Dia bisa nanam padi banyak. Yang satunya sukses, subhanallah. Jadi yang bisa menampung padi-padi, kemudian padi dijemur sampai diselip sampai jadi beras, luar biasa. Sukses semua dua-duanya. Rupanya ini sang bapak ini sudah lama nggak pernah kunjung kepada dua anaknya ini. Akhirnya datang kunjung ke rumah anaknya, suaminya lagi nggak ada, yang ketemu mantunya. Anak yang pertama, mantu yang pertama, yang suaminya, anaknya itu maksudnya anak bapak ini yang punya perkebunan pertanian yang luas itu. Ayo ketemu mantuku gimana, baik semuanya? Alhamdulillah Abah, semuanya baik, Masya Allah. Ayo alhamdulillah. Cuman ini aja Mbah, deg-degan aja. Kenapa? Ini loh Mbah, kalau sudah nggak ada hujan nih gimana Mbah, ini bakal berantakan nih perkebunan ini, mesti padinya nggak bakal panen bagus kalau nggak ada hujan. Mintain doa ya Allah. Allahumma ya Allah turunkan hujan, semoga bisa subur dan sebagainya. Saya doa amin, amin dengan khusyuk. Akhirnya pergi ke rumah anak yang satunya lagi kunjungan, Mas.
Tidak ada juga, anaknya lagi pergi ketemu mantunya. Di mana suamimu? Lagi di gudang, Bah. Gimana, baik semuanya, nak? Baik, Bah, semuanya, Masya Allah. Cuman, Bah, ini doain, Bah, ini cuman khawatir nanti ada hujan, Bah, ini kan tidak bisa kering, Bah, ini padi ini. Doa, ya Allahumma ya Allah, jangan turunkan hujan biar padinya anak-anakku kering semuanya. Doa serius doanya. Sampai pulang ke rumah dia tidak sadar dengan doanya. Gimana? Istrinya nanya, Abah, gimana kabar anak-anak? Masya Allah, baik semuanya. Terus, ya saya anak pertama, cuman nggak ketemu, cuman lagi dia. Terus apa? Ya mantu minta doa. Ya semoga turun hujan agar pertaniannya bisa bagus. Oh ya Masya Allah. Terus yang satu lagi, oh satu lagi juga baik, cuman ya suaminya lagi nggak ada ketemu. Terus dia minta doa kepada saya, Allah jangan sampai ada turun hujan biar ini bisa kering. Bah, Abah sadar nggak doanya? Mana? Abah doa minta hujan dan satu lagi doa tidak minta hujan. Nah ini, babnya hujan. Artinya hujan itu bisa menjadikan seseorang ada apa namanya disebutkan dalam Al-Quran tadi ini apa? Khaufa wa tama'a. Khaufa wa tama'a. Makanya di Cirebon sendiri ini kalau orang kerjanya adalah membuat garam di pinggir pantai sana, doanya adalah semoga tidak ada hujan. Tapi yang bertani doanya semoga hujan. Nah ini kan bentuknya hujan, toman, Pak. Nah ini. Jadi yurikumul barqa, yang menampakkan kepadamu kilat deg-degan. Yang pabrik yang membuat garam deg-degan. Aduh, hujan. Khaufa. Tapi yang pertanian, alhamdulillah, bentar lagi hujan. Nah ini. Wa yunshi'us sahaba, lihat. Ini makna tama'. Artinya apa? Satu bentuk bisa saja menjadikan itu adalah tama', khauf. Ini maksudnya apa ini? Kita agar merenung bahasanya begitulah. Kita itu dengan apa yang Allah berikan ini. Hendaknya betul kita menata hati, jangan sampai kita marah dengan apa yang Allah berlakukan. Seolah-olah tidak bermanfaat akan tapi bermanfaat. Tapi ketahuilah dalam ayat disebutkan Allah akan menentukan ini, akan menjadikan hujan di tempat tertentu, akan menjadikan kering di tempat tertentu. Dan semua ada waktunya masing-masing. Maksudnya apa? Jangan sampai kita dengan apa yang Allah berlakukan itu kita menyalahkan Allah. Seolah-olah memang tidak bermanfaat untuk kita, akan tapi ternyata bermanfaat untuk saudara kita. Sehingga ini adalah memangkas juga ego. Jangan sampai kita ingin melakukan satu usaha yang penting aku untung, orang lain dirugikan. Oh tidak. Nggak boleh begitu. Nah, yang penting aku sudah nggak peduli dengan orang lain, bebas. Oh enggak. Jadi bagaimana di saat kita minta ya Allah, sehingga apa dalam ayat Al-Quran kalau tidak salah disebutkan bahwasanya Allah itu yang akan Allah yang akan memisah antara mega ini akan diturunkan di sini, ini akan Allah disebutkan. Sehingga ada Allahumma doa Allah hawalaina la alaina, ya Allah turunkan hujan di kiri kanan kami bukan pada kami. Itu maknanya apa? Enggak boleh egois. Jangan turun hujan sama sekali, jangan minta. Kalau ternyata nanti Allah turunkan la maraddalah. Kita minta tidak hujan. Wah, ini acara besar ya Allah untuk dakwah, jihad. Masya Allah ya. Niat doa bagus. Ya Allah jangan turunkan hawalaina di kiri kanan kami, bukan alaina, bukan kepada kami. Artinya la alaina itu apa? Hawalaina la alaina yang diajarkan Nabi itu, hawalaina ya Allah. Jadikan hujan itu turun di kiri kanan kami, tidak pada kami, la alaina. Dan bisa saja la alaina maksudnya apa? Biarpun turun kepada kami, semoga ini tidak menjadi musibah. La alaina. Bukan menjadi musibah bagi kami. Mengadakan maulid akbar, hujan deras. Karena sudah doa baik, maka biarpun kehujanan ternyata adem badannya, adem hatinya. Nah gitu. Sehingga dengan Allah terus harus punya prasangka baik. Yang maka itu tamaan, kita mengharap kepada Allah. Khaufan, nah, maka dibalik setelah itu menghilangkan ego. Kalau kita yang punya pertanian tersebut di saat melihat ada kilat berkilau, itu adalah muqaddimah hujan, maka memang ada satu tamak, semoga benar-benar turun hujan. Tapi jangan lupa di sana ada yang merasa khauf. Di sana ada yang merasa khauf.
Lalu bagaimana perilaku kita? Lintaskan doa, ya Allah, semoga hujan kau turunkan kepada kami. Biarpun itu dalam irama doa menunjukkan kalau kita peduli. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Tapi jangan kena orang yang lagi pabrik garam, ya Allah. Ini pendidikan agar kita selalu sadar tentang kebersamaan. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, ya Allah, karena kami adalah petani. Tapi jangan kau turunkan kepada gudang saudaraku yang dia adalah jemur padi, ya Allah. Pernah tidak kita melihat ada hujan? Ada orang suatu naik motor basah kuyup. Tatonya setelah beberapa meter nggak hujan. Dari mana Pak? Kecebur sungai ya? Oh enggak, hujan sebelah. Mana ada hujan? Tadi hujan terus. Dan sekarang nggak ada. Ada batas. Mungkin saja semacam itu. Nah, ini adalah makna yang perlu dihadirkan bahwasanya satu kejadian yang Allah berlakukan bisa saja itu menjadikan adanya tamak, pengen datang, pengen terbukti, terwujud. Khaufan ada yang sebagian tidak menghendakinya. Itu kan keadaan manusia. Kemudian wa yunsi'us sahabat thiqala. Yunsi' Allah yang menciptakan, menghadirkan. Setelah ada barak ini adalah ada barak, ada kilau, kemudian terlihat mega tebal membawa air untuk diguyurkan ke bumi. Dan semua akan jadi rahmat itu. Kemudian setelah itu ada ra'at. Gemuruh. Gemuruh. Ar-ra'du. Kalau dalam dunia biasa di ilmiahkan itu adalah jadi apa itu? Diilmiahkan itu adalah pertemuan adalah satu kuah kahrobiyah atau listrik min sama plus itu kalau bertemu kan menjadikan kilau. Nyala, kan begitu ya? Nyala itu mau tidak tahu dia akan nyala itu akan membuat satu terobosan atau perenggangan pada sesuatu suatu ya kalau salah mendung atau apa atau menjadi kerenggangan. Kemudian di saat kilat itu berakhir maka baru kemudian bunyi gluduk begitu bunyi. Ini diilmiahkan juga bisa saja semacam itu. Nah, jadi setelah ada pertemuan antara min plus, kemudian ada kilauan, dan kilauan itu akan memisahkan sehingga akan terjadi jeda atau jarak antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kemudian setelah itu akan bertemu kembali secara ilmiah. Dan kemudian juga kita bisa dalam kajian ilmiah yang namanya sebetulnya antara kilat dengan suara itu adalah terjadinya bareng. Cuman kan dalam dunia diilmiahkan yang namanya cahaya kan pasti datang lebih dulu, kan begitu, lebih cepat daripada suara. Yang namanya cahaya lebih cepat dari suara. Sebenarnya bareng itu, waktu kilat itu bunyi kalau kita nempel di sana kuping kita. Cuman kilat dulu, kemudian setelah itu kelihatan bunyi, itu kan di kita karena jauh. Setelah kilat baru mesti duduk. Nah, itu biasanya kerjaannya hamba-hamba yang mencoba mengilmiahkan dan tidak bertentangan. Selagi tidak bertentangan boleh-boleh aja. Kemudian nanti kalau gesekan terlalu kuat, min plusnya ini akan timbul namanya petir. Ya kan? Kemudian ada lagi satu riwayat dipermasalahkan tentang sah tidaknya adalah itu adalah cambuknya malaikat yang disuarakan. Ya, kalau dihubungkan dengan masalah ilmiah ini sekedar kadang-kadang disebut. Akan tapi kita cukup iman dengan Al-Quran. Kalau dihubungkan dengan hal-hal ilmiah tidak mustahil. Nah, kemudian ada cambuk. Loh, gimana hubungan dengan cambuk? Bisa saja. Setiap cambuk pun kalau di sana kan cambuk kan, cambuk ini kenapa kok cambuk bisa bunyi? Kan dia ada satu ruangan yang mendapatkan yang dilewati dengan cepat oleh sesuatu, kemudian dia ditarik kembali lalu dia bertemu maka bunyi ceker begitu. Ya itu petir itu adalah yang dibahas oleh akan tapi cukup kita beriman bahwasanya Allah yang menciptakan itu semuanya. Yang menjadikan tama'an wa khaufa dan seterusnya. Yusabbihur ra'du, tapi yang perlu kita imani yusabbihur ra'du. Ternyata semua gemuruh itu adalah tasbih. Ada sanjungan pujian kepada Allah. Terus gimana lafadznya? Hanya Allah yang tahu. Dan semua yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Semua yang di semesta ini bertasbih. Hanya kita saja tidak mendengar. Ada yang diperdengarkan oleh Allah kepada manusia. Baginda Nabi mendengar bahasanya batu bebatuan berselawat atau bersalam. Nabi Sulaiman melihat
Semut berdiskusi ngobrol, lihat. Bisa berbicara dengan burung hudhud. Nabi Sulaiman, lihat. Yang lain nggak ngerti. Jadi memang betul berbicara tasbih. Semua semesta ini bertasbih. Cuman kita lah. La yafqahun, umat ini tidak memahami tasbihnya mereka itu. Ini, tapi bertasbih. Ya. Lalu bagaimana bagi kita? Iman sudah selesai bahasanya ra'at tasbih. Maka karena ra'du, gemuruh itu adalah tasbih, maka tolonglah. Kalau Anda menyifati omongan orang yang nggak baik, jangan bilang kayak, deh omongannya kayak geluduk. Geluduk bertasbih loh ya. Jangan bilang kayak geluduk. Ayo laki kita marah, waduh suaranya kayak geluduk. Geluduk yusabih tasbih. Kayak apa kira-kira yang enak kalau menyifati orang? Ya kayak petasan gitu saja ya. Petasan itu bikin kaget orang. Suaranya kepetasan. Atau suaranya nelen mic, nelen mikrofon, suaranya keras banget, yang masuk, tapi mikrofon keras. Jadi kadangnya, maksudnya apa ini? Menghindari, yuk kita menyifati sesuatu dengan sesuatu yang disifati oleh Allah dengan ini perlu membuat perubahan lebih baik. Jadi kalau menyifati omongan orang suaranya keras, jangan bilang nggak geluduk. Dia bertasbih, sabbihur ra'du bihamdihi, bertasbih, menyanjung Allah dengan pujian-pujian untuk Allah. Wal malaikatu, dan juga malaikat. Min khifatihi, dari takutnya malaikat. Nah, takutnya malaikat takut kenapa? Malaikat selalu takut kepada Allah, haibah. Pengagungan kepada Allah. Para ahli tafsir mengatakan khaifah, takutnya, pengagungan. Yani malaikat selalu ada khauf kepada Allah. Jadi di saat ada sesuatu tanda, tambah takut. Ada sebagian menghubungkan antara khifatil malaikati dengan kerjaan sebelumnya al-muaqibat, malaikat penjaga. Jadi begini, malaikat yang menjaga, karena dia tugasnya menjaga, ini sebagian ahli tafsir menghubungkan. Malaikat kan tugasnya ada malaikat 4, kita punya 4 malaikat yang menjaga kita. Malaikat yang menjaga manusia ini, ya, ini sebagian ahli tafsir, dan sah-sah saja. Di saat melihat gemuruh itu adalah khauf. Kenapa? Dia harus memperhatikan yang dijaga. Seperti halnya kalau kita punya tugas menjaga ayam, atau jaga apa, kemudian kalau ada umum hujan, kan bingung dia. Itu. Ingin memenang. Maka malaikat itu khifahnya itu, rasa takutnya adalah, maksudnya dia lebih lagi di dalam menjaganya. Karena apa? Ada tanda-tanda sesuatu yang di luar, memang tugasnya menjaga. Wa yursilu sawa'iqa, dan kadang Allah mengirimkan peringatan-peringatan. Sawa'iqah, petir-petir yang menyambar. Yusibu biha may yasha'u, Allah timpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bisa saja dia orang jelek dan bisa saja orang baik. Jangan sampai ada yang berkata yang kena petir itu pasti orang jahat. Oh tidak. Petir itu adalah sama, tidak akan bisa berlaku berbuat kecuali atas perintah Allah. Petir sama dengan yang namanya larva lahar, petir sama dengan banjir, petir sama dengan gempa, petir sama dengan pohon roboh, petir sama dengan api membakar, petir sama semua makhluk Allah. Sehingga mungkin saja seorang soleh kena petir, cuman ada sebagian masyarakat kena petir dianggap dia adalah terkutuk. Naudzubillah, tidak. Ada seorang mati yang kena petir, bisa saja dia mati syahid. Mungkin lagi kunjung kepada ibundanya melakukan sebaik kebaikan, kemudian kena petir, mati, ada. Mati ada, tapi nggak ada hubungannya dengan masalah sengsara, tidak. Mati celaka atau tidak celaka, nggak ada hubungannya dengan itu. Karena itu adalah alam itu semuanya yang Allah ciptakan. Sehingga Allah timpakan man yasha'allahu. Ihtisab, mengharap kepada Allah jika ada saudara, jika ada orang meninggal karena petir, kita tinggal kembalikan dia ahli iman. Kalau ahli iman, semoga dia adalah mati fuj'ah, adalah mati syahid mulia. Selesai. Cuma ada suatu ketika seorang ibu terpuruk di saat anaknya mati kena petir karena ada ceplosan omongan tetangga. Waduh, itu pasti karena punya ini, terkutuk. Oh tidak, jangan katakan semacam itu. Petir sama dengan api, petir sama dengan air. Air menenggelamkan seorang yang baik, mati syahid. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Yujadiluna fillahi, mereka itu mendebatkan. Maksudnya ada sa'iqah, petir yang menyambar, dihadirkan oleh Allah untuk menjadi peringatan bahasanya Allah yang maha kuasa untuk menurunkan petir ini.
maka sangat maha kuasa Allah kalau menyiksa hambanya lebih dari itu. Ya, yujadiluna fillahi, mereka yujadiluna fillahi, orang yang berdebatkan tentang Allah, maksudnya nggak percaya dengan Allah dan sebagainya. Ini kan kisahnya adalah orang yang tidak beriman pada zaman Nabi waktu itu. Masih meributkan, setiap ada pesan dari Allah meributkan. Nah, kalau orang sudah kerjaannya begitu, inilah. Kalau kena petir, kena sambar itu hukuman yang sesungguhnya. Tapi bagi ahli iman tidak. Wahum yujadiluna fillahi, memperdebatkan. Debat tentang keimanan, tentang Allah. Tidak mau nerima kepada Allah, meributkan dan sebagainya. Mencaci kaum muslimin dan sebagainya. Ingat, wallahu syadidul mihal. Allah adalah syadid, mihal adalah kuat di dalam menyiksa. Allah maha kuat untuk menyiksa hambanya, menghukum hambanya. Nah, ada, lihat al-barqu wal-ra'du was-sa'iqatu wal-'adzabu, ini semuanya. Ini sebenarnya bahan renungan bagi siapapun dari kita. Lihat, imanlah kepada Allah itu yang menurunkan kepadamu hujan, menjadikan hujan berkah. Kemudian ingat, Allah juga maha kuasa untuk menyiksa. Maka jangan sampai kita melanggar Allah. Iman, jangan debat terus mempermasalahkan tentang keimanan. Bermasalah untukmu nanti. Dan ingat, Allah maha kuat untuk menyiksanya. Sehingga kadang sesuatu yang terlihat adalah bentuknya sama, bisa jadi menjadi bagi seseorang adalah itu karunia dan nikmat. Tapi ternyata dalam waktu yang bersamaan menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu unik. Ada saat itu, maka digabungkan oleh di sini disebutkan tentang tasbihnya ra'ad, kemudian barak, sa'iqah, hujan, kemudian rasa takut dan rasa harap dan sebagainya. Artinya bisa saja sesuatu yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu akan menjadi satu karunia yang agung, akan tapi sekaligus menjadi musibah. Tampak bagi siapa? Ahli iman. Jika ada gempa yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman, lihat, terlihat di dunia adalah sebagai musibah. Tapi hakikatnya bagi orang beriman, lalu dia tertimpa gempa, lalu mati, dia mati dalam keadaan iman, dia akan mulia. Semua musibah yang Allah timpakan di dunia akan diganti oleh Allah dengan kebaikan nanti di akhirat. Untuk ahli iman, maka baginya juga nikmat. Tapi bagi yang tidak beriman, yang yujadiluna fillahi, yang dia selalu ribut, tidak beriman kepada Allah, maka itu akan menjadi siksa muqaddimah, siksa sebelum nanti disiksa di akhirat. Lau da'watul haq, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.